organisasi, pernah jadi humas selama, kepala humas, itu temannya adalah media. Jadi saya tahu harus bagaimana media itu. Jadi ya, skema yang Bapak Ibu nanti buat itu memang harus diikuti seperti itu ya. Nah, dari zaman dulu saya jumpa dengan teman-teman media, suka nanya gitu, Anda pengalaman dengan apa jadi seorang wartawan kan gitu. Saya kompeten sudah berapa puluh tahun di media kan gitu ya Pak ya. Yang bilang Anda kompeten siapa? Ya karena saya udah pengalaman gitu. Ya, Dewan Pers kasih yang namanya sertifikat ya, sertifikat Dewan Pers. Oke. Kemudian saya tanya, sertifikat Dewan Pers itu standarnya apa? Ini ada standarnya, saya pernah baca juga satu buku standar untuk menguji Bapak jadi wartawan berdasarkan sertifikatnya Dewan Pers. Nah, pada saat kami pelajari ternyata standar kompetensinya ya belum memadai sebagai seorang media ya atau seorang wartawan, sehingga mulailah kita duduk bareng Pak dengan Dewan Pers sebetulnya untuk membuka diri bahwa di media itu perlu gitu kompetensi ini ya. Yang menyatakan seseorang itu Bapak adalah kompeten menjadi wartawan muda, wartawan senior, wartawan apapun nanti Pak di skema itu adalah bukti kompetensi ya, harus dipastikan melalui uji sertifikasi kompetensi. Jadi Bapak memang harus diuji sertifikasi kompetensi. Kalau bicara kompetensi itu berarti harus ada 3 hal di dalamnya, yaitu satu adalah knowledge ya, harus ada skill, dan harus ada yang namanya attitude, sikap kerja. Nah, di situ harus bisa diuji Pak. Karena media wartawan itu bukan hanya sekedar bisa bertanya kemudian menulis ya, attitude-nya juga dalam sikap kerjanya harus tergambarkan, harus bisa diuji sehingga Bapak betul-betul kompeten. Dan ini sudah sejalan Pak. Kami dari BNSP tentunya apresiasi sekali ya Pak Agus dan Pak Ayub dan Pak Yudian. Karena BNSP pada prinsipnya adalah melakukan sertifikasi kompetensi berdasarkan Undang-Undang 13/2003. Dinyatakan bahwa kita BNSP menjadi badan satu-satunya yang melakukan sertifikasi kompetensi. Tetapi kita tidak bisa langsung mensertifikasi para calon asesi. Di situ di PP 10 yang sekarang juga ada bahwa harus melalui LSP yang dilisensi oleh BNSP baru bisa mensertifikasi. Nah, Bapak Ibu jadi sekarang sudah punya LSP Pers Indonesia. Ini sudah bukan main ya, sudah belum pernah terjadi ya, baru pertama ya. Kita kasih aplaus lagi dong. Dewan Pers ini masih baru ingat-ingat ya. Masih di terakhir Pak Wakil mau harmonisasi. Sudah Pak, dan kebetulan saya di situ agak lama sekali karena masih bingung gitu loh. Siapa sebetulnya? Dewan Pers mau memberikan sertifikat boleh, tapi bukan Dewan Persnya, adalah LSP ya kan saya barusan bilang perintah dari PP 10 jelas sekali bahwa LSP yang dilisensi oleh BNSP. Jadi bukan Dewan Persnya, harus punya LSP Dewan Pers. Nah ini yang sedang lagi digodok dan sudah fokus Pak, harmonisasinya sudah akan bentuk. Berarti ini adalah yang pertama. Ya, ini adalah yang merespon begitu cepat bagaimana kondisi kompetensi di dunia wartawan. Ya, kita acukan jempol. Mungkin yang lain nggak masuk. Karena saya khususnya bagus saya orang media gitu loh. Kalau yang lain mungkin nggak ngerasa ya, ada 1920 LSP, bayangkan, dan berbagai bidang. Kan merasa biasa aja dong punya LSP. Tapi ini buat saya ini adalah hebat. Karena yang pertama untuk kompetensi kewartawanan kita harus acungkan jempol. Jadi Bapak Ibu sudah masuk ke dalam satu sistem sertifikasi kompetensi nasional. Begitu ya. Begitu masuk jadi LSP, Bapak masuk ke dalam satu sistem sertifikasi kompetensi nasional. Karena BNSP satu-satunya diberikan otoritas untuk melakukan sertifikasi, maka LSP adalah perpanjangan tangannya BNSP kan. Maka LSP adalah
Bapak adalah bagian pemerintah, bukan Betul. LSM, bukan swasta. Bagian dari pemerintah melaksanakan sertifikasi bersama-sama dengan BNSP, Pak. Dalam hal kewartawanan yang baru aja pertama ini ada. Dan ini benar-benar saya apresiasi. Jadi pagi ini Pak, saya tugasnya tuh di setiap Rabu pagi itu apresiasi calon LSP. Tapi begitu saya dengan LSP pers, oke saya aja deh. Terus gimana?